Ruqyah Syar'iyah, gangguan jin kelabang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berhubungan dan meminta bantuan kepada jin, sebab pada faktanya jin yang mau membantu manusia, terlebih dengan transaksi tertentu, adalah jin yang menjerumuskan ke dalam dosa dan kesesatan. Dalam surat Al-Jin ayat 6 menyatakan, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dalam rangka mengelabui dan menjerumuskan manusia, banyak jin yang membuat pengakuan palsu. Pengakuan jin tidak bisa dipercaya dan bisa dipatahkan dengan logika syar'i. Pertama, manusia tidak bisa membuktikan sejauh mana pengakuan maupun penolakannya. Kedua, kebohongan pengakuan jin tersebut dengan cepat terbongkar ketika ruqyah dilanjutkan. Buktinya, jin tersebut berteriak kesakitan saat dibacakan ayat-ayat tentang munafikin dalam surat Al-Baqarah. Ketiga, manusia tidak boleh meminta bantuan kepada gaib kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di seluruh Indonesia, masih di Ruqyah Syar'iyah. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri orang yang mendapatkan gangguan jin. Ciri yang pertama adalah jika ia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau mendengarkan surah adzan, maka mungkin dia akan memalingkan mukanya atau lari menjauh secara ekstrim. Yang kedua, jika ia mendengarkan ayat suci Al-Quran, mungkin dia pingsan, tidak sadar diri, kejang, kesurupan, atau jatuh pada saat dia mendengarkan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, dalam kesehariannya banyak melihat sesuatu hal yang menakutkan. Yang keempat, dalam kesehariannya mungkin ada sesuatu hal yang aneh, berbeda dengan orang-orang yang lainnya, seperti menyendiri, menyepi, bahkan berbicara sendiri. Yang kelima adalah pada saat di Ruqyah Syar'iyah atau mendengarkan ayat suci Al-Quran, mungkin jin itu bisa berkomunikasi, bisa berbicara, mana, siapa, berapa usianya, mengapa, dan lain sebagainya, sehingga bisa ambil berbagai macam informasi dari jin yang bersangkutan. Selain ciri-ciri yang umum yang tadi, ada ciri-ciri yang khusus seseorang yang mendapatkan gangguan jin. Biasanya dia sering bermimpi buruk. Yang kedua, sering bermimpi didatangi binatang yang berbentuk cicak, ular, anjing, atau binatang lain yang menakutkan. Yang ketiga, susah tidur. Yang keempat, jika seseorang yang memasang tato yang dalam bentuknya seperti jin, setan, iblis, atau hal-hal lain yang menakutkan. Yang kelima adalah mendapatkan transferan energi atau aura dengan tenaga dalam yang pendekatannya secara syirik. Kali ini kita akan mencoba melihat tayangan video proses Ruqyah Syar'iyah dan seperti apa makhluk gaib atau sosoknya, seperti apa yang keluar dari seseorang yang mendapatkan gangguan jin. Selamat menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum sakitnya sakit apa, Pak? Sakitnya di punggung belakang. Di punggung belakang. Di punggung belakang. Terus apa lagi gejalanya? Sama ini di perut. Di perut. Jadi sakitnya di punggung belakang dan di perut. Sama di perut. Sama di perut. Pada saat doa ruqyah dibacakan, ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, jin dalam tubuh pria ini mulai bereaksi. Saat dibacakan ayat suci Al-Quran, jin dalam tubuh pria ini merasakan gatal di seluruh tubuhnya dan kepalanya terasa sakit. Demikian juga telinganya ditutupi dari mendengarkan ayat suci Al-Quran. Ia berpaling dan mencoba lari menjauh secara ekstrim setelah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tahu kamu bersembunyi dalam dada kamu. Saya tahu kamu bersembunyi dalam dada kamu. Saya tahu kamu bersembunyi dalam. Jin yang telah lama mengganggu pria ini ternyata bersembunyi di dada sebelah kiri. Saat ditekan dengan membacakan ayat suci Al-Quran, jin ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Ayat-ayat suci Al-Quran terus dilantunkan dan jin dalam tubuh pria ini semakin menggeletar. Cabut. Bismillah. Jangan ambil. Ambil barangnya. Ambil. Terus ambil. Ada barang. Pria ini dalam keadaan setengah sadar berupaya mencabut sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Jin yang berada dalam pria ini termasuk kuat luar biasa. Ayat-ayat suci Al-Quran tidak membuatnya untuk segera keluar dari pria ini. Jin ini menutupi jati dirinya. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan jati dirinya karena merasa terancam oleh peruqyah. Peruqyah berupaya membujuk jin ini agar secara sukarela keluar dari pria ini, dan juga peruqyah berupaya membujuk agar jin kafir ini segera masuk ke ajaran agama Islam. Tetapi jin ini menolak dan justru malah semakin beringas. Pria ini berupaya mencabut sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Sosok apakah yang akan keluar dari mulutnya ini? Sosok misterius yang tidak terlihat oleh peruqyah atau siapapun, tetapi dirinya merasakan sesuatu yang akan keluar dari mulutnya. Tadi ada yang keluar misterius. Rupanya kuning seperti apa, kumis kucing gitu. Langsung
Keluar. melesat jauh gitu. Ada berapa buah yang melesat jauhnya? Banyak mungkin. Banyak. Seperti kumis kucing gitu yang keluarnya. Seperti kumis kucing. Ya, seperti ya kucing kumisnya. Oh, Pak, sosok gaib yang Bapak rasakan tadi keluar pada saat ruqyah sosok apa? Tadi kalau yang di mulut ini sepertinya ada apa itu kalajengking gitu. Kalajengking, kelabang gitu. Kelabang ditarik oleh Bapak? Ditarik, tapi sepertinya kalau mau ditarik langsung nggak ada. Masuk lagi. Masuk lagi. Terus yang keluar tadi itu bentuknya seperti apa, Bapak? Seperti kumis kucing. Kumis kucing. Warnanya kuning. Keluarnya tapi seperti banyak gitu. Banyak. Seperti banyak. Jadi perasaan Bapak pada saat pertama kali ada reaksi apa saja, kronologisnya seperti apa pada saat mendengarkan lantunan ayat Quran tadi? Melihat cahaya itu merah, langsung ditidurin, jadi hitam. Setelah warnanya hitam, langsung lemas aja. Lemas. Oke. Pada saat Bapak tadi lemas, setelah itu apa lagi yang dirasakan di mana? Apakah di alam nyata atau setengah sadar? Setengah sadar. Oke. Setelah ruqyah, apa yang Bapak rasakan? Kalau sekarang agak pusing gitu. Masih pusing. Tapi sakitnya gimana? Yang di belakangnya nggak ada. Sakit yang di belakang punggung itu? Nggak ada. Tidak ada. Kalau sakit yang di perut? Yang di perut nggak ada. Nggak ada ya?